Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Saya Salva Divina Putri dengan NIM 2050309011001119, di mana saya akan mempresentasikan terkait dengan revitalisasi pendidikan vokasi untuk memenuhi penugasan ujian akhir semester mata kuliah administrasi program pendidikan. Yang pertama ada bab pendahuluan. Identifikasi masalah. Nah, pendidikan vokasi atau kejuruan itu merupakan bagian dari suatu sistem pendidikan nasional yang mana itu memiliki andil dalam implementasi strategis yang melahirkan tenaga kerja yang berkualitas dan juga terampil. Nah, ini tuh juga dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yaitu mengemukakan bahwa pendidikan kejuruan adalah pendidikan yang menyiapkan peserta didik untuk dapat bekerja dalam bidang keahlian tertentu dan juga mampu untuk melanjutkan menuju tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Nah, dari gambar 1.1 itu merupakan data jumlah instansi pendidikan swasta dan negeri pada tahun 2020, yaitu bersumber dari data Kemenristek Dikti dan Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi pada tahun 2020. Nah, teman-teman, kompetensi itu merupakan sebuah keharusan yang harus dimiliki oleh setiap orang atau seorang pekerja. Nah, berdasarkan dari data dari Badan Nasional Sertifikasi Kompetensi atau BNSP itu menunjukkan bahwa jumlah tenaga kerja pada tahun 2020 yang memiliki sertifikasi kompetensi itu mencapai 4,9 juta orang. Nah, ini merupakan sertifikasi kompetensi. Melihat dari beberapa aspek, yaitu 3 aspek. Yaitu yang pertama pengetahuan, keterampilan dan sikap atau perilaku. Jumlah pekerja yang sudah diakui kompetensinya masih sedikit daripada dengan jumlah tenaga kerja yang ada di Indonesia. Menurut dari Badan Pusat Statistik pada tahun 2021, terdapat 140,15 juta pekerja, maka dari itu sekitar 132,25 juta pekerja itu tidak memiliki sertifikasi pekerja, dan di mana bagaimana berbagai pihak itu membantu dalam peningkatan mutu dan integritas pekerja melalui program pembelajaran vokasi. Nah, selanjutnya terdapat gambar 1.3 yang merupakan sumber daya manusia industri kompeten dan bersertifikat yang terserap di dunia kerja pada tahun 2015 hingga 2018. Nah, di mana dan juga di sampingnya itu adalah gambar 1.5 yang merupakan implementasi dan juga pengembaraan status pekerja utama menurut pendidikan tertinggi dan ditamatkan. Nah, pada tahun 2020, BPS itu merilis data jumlah pekerja dan jumlah pengangguran terbuka berdasarkan pendidikan yang ditamatkan. Dalam data yang teman-teman lihat nih, nah, jumlah pekerja paling banyak itu berasal dari pekerja yang tidak atau belum pernah sekolah. Perbandingan kondisi pekerja dari lulusan universitas menghasilkan lebih dari 13 juta pekerja. Dari keseluruhan data pekerja, 126.515.119 angkatan kerja, sebanyak 10 juta lebih pekerja lulusan universitas lebih banyak memiliki pekerjaan di sektor formal atau buruh atau karyawan atau pegawai. Dan sebanyak 0,8 pekerja dalam sektor pertanian dan sisanya merupakan pekerja tugas non pertanian. Sedangkan untuk lulusan vokasi sendiri itu menghasilkan 3 juta lebih pekerja dari total 3.925.881 lulusan. Sama halnya dengan lulusan universitas, pekerja lulusan vokasi itu juga lebih banyak memiliki pekerjaan sebagai pegawai, yaitu 71% dan sisanya bekerja dalam sektor pertanian dan non-pertanian. Nah, menurut Kementerian Perindustrian atau Kemenperi, pada tahun 2020, pemerintah itu telah mencanangkan prioritas industri padat karya yang berorientasi pada ekspor. Nah, industri padat karya yang dimaksud sendiri itu terdiri dari beberapa sektor seperti sektor tekstil dan juga produk tekstil atau TPT, yang dimana itu juga mencakup garmen, mainan anak, serta alas kaki. Hal ini karena sektor ini tuh mampu menyerap 225.000 tenaga kerja, dan dimana itu mencakup lebih banyak tenaga kerja. Teman-teman, akan tetapi berdasarkan data teknis perindustrian, pada dari 128 juta struktur lapangan kerja yang tercipta di Indonesia, jumlah orang yang kompeten di bidangnya itu baru di angka 40 jutaan pekerja. Nah, kemudian
Kemendikbudristek mengemukakan konsep Think and Match 8+I, yang mana itu memfokuskan pada implementasi dunia kerja. 8 konsep tersebut bertujuan untuk menciptakan keselarasan pengetahuan lulusan pendidikan vokasi dan juga kejuruan dengan kebutuhan dunia kerja. Nah, bukti konkret dalam konsep ini itu yang pertama, adanya kurikulum yang disusun sejumlah rupa untuk mengembangkan aspek soft skill, hard skill, serta karakter lulusan. Kemudian yang kedua, pembelajaran pendidikan kejuruan yang berbasis proyek real atau nyata untuk menyiapkan hard skill, soft skill, dan karakter yang berdaya saing. Kemudian yang ketiga, meningkatkan jumlah guru dan juga pengajar dari dunia kerja maupun pakar profesional di bidangnya dan meningkatkan waktu pengajaran minimal mencapai 50 jam per semester atau program keahlian. Nah, yang keempat, implementasi kompetensi melalui praktek kerja lapangan minimal 1 semester. Yang kelima, ada lulusan dan guru atau pengajar harus memiliki sertifikasi kompetensi yang sesuai dengan standar dan kebutuhan industri. Kemudian yang keenam, pembaharuan pengetahuan teknologi melalui pelatihan rutin bagi guru atau pengajar. Yang ketujuh, untuk mendukung teaching factory atau pengetahuan berbasis menghasilkan produk baik barang dan jasa harus melakukan riset terapan yang didasarkan pada kebutuhan. Dan yang kedelapan, komitmen serapan lulusan oleh dunia kerja. Dan ini merupakan cakupan berbagai bentuk kemungkinan kerjasama yang dilakukan instansi dengan dunia kerja. Nah, bisa berupa beasiswa, pemberian bantuan sarana dan prasarana sekolah, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya yang kedua itu ada kajian teori. Nah, sebelumnya, apa sih itu revitalisasi? Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, revitalisasi itu berasal dari kata vital yang memiliki arti sangat penting untuk kehidupan, proses, cara, perbuatan menghidupkan atau menggiatkan kembali. Nah, revitalisasi adalah usaha untuk mengembalikan kawasan kehidupan sosial, budaya, dan ekonominya menurun, di mana akomodasi kebutuhan dan tantangan baru dipenuhi melalui intervensi maupun non-fisik. Nah, pernyataan yang tadi saya sebutkan itu juga senada dengan pernyataan dari Sri Edi Suarsono pada tahun 2002. Nah, revitalisasi dalam pengertian luas dan mendasar menurut beliau menghidupkan dan menggiatkan kembali faktor-faktor pembangunan seperti tanah, tenaga, modal, keterampilan, dan kewirausahaan yang dimana ditambah dengan pelembagaan keuangan, birokrasi, serta didukung dengan sarana dan prasarana fisik. Nah, sedangkan menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 18 Tahun 2010 tentang pedoman revitalisasi kawasan, revitalisasi adalah upaya untuk meningkatkan wilayahan atau kawasan melalui pembangunan kembali dalam suatu kawasan yang dapat meningkatkan fungsi kawasan sebelumnya. Sedangkan menurut Instruksi Presiden atau Impres Nomor 9 Tahun 2016, revitalisasi SMK untuk meningkatkan kualitas SDM sangat diperlukan. Nah, Impres tersebut memberikan mandat pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk membuat peta jalan pengembangan SMK, di mana penyempurnaan dan menyelesaikan kurikulum SMK dengan kompetensi sesuai dengan penggunaan lulusan, yaitu dengan implementasi Think and Match. Selanjutnya, ada pengertian dari vokasi. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik ini dan proses pembelajaran Selanjutnya ada pengertian dari vokasi. Nah, dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya dan untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Nah, pendidikan terbagi menjadi pendidikan akademik dan juga pendidikan profesional atau kejuruan. Nah, sedangkan menurut sedangkan pada pasal 15 Undang-Undang
Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 dijelaskan pendidikan kejuruan merupakan pendidikan menengah yang mempersiapkan peserta didik terutama untuk bekerja dalam bidang tertentu. Nah, sedangkan menurut Sudira pada tahun 2015, pendidikan vokasional itu sebenarnya diselenggarakan untuk 4 tujuan. Yang pertama itu untuk persiapan untuk kehidupan kerja. Yang kedua, melakukan persiapan awal bagi individu untuk kehidupan kerja. Yang ketiga, pengembangan kapasitas berkelanjutan bagi individu dan kehidupan kerja. Dan yang keempat, pemberian bekal pengalaman pendidikan untuk mendukung transisi dari satu pekerjaan ke pekerjaan lain. Selanjutnya pada bab ketiga adalah metode penelitian. Metode penelitian. Menurut Departemen Pendidikan Nasional pada tahun 2003, metode adalah cara kerja yang memiliki sistem untuk mempermudah pelaksanaan dalam suatu kegiatan yang berguna untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Metode yang digunakan adalah penelitian perpustakaan atau library research, yaitu pelaksanaan penelitian yang memperoleh data berdasarkan literatur lalu kepustakaan baik dari guru, buku, ensiklopedia, jurnal, catatan, maupun laporan penelitian terdahulu. Nah, selanjutnya ada sumber data. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang mana dapat atau diperoleh berdasarkan sumber-sumber yang telah ada, seperti buku, jurnal, website terpercaya, majalah, e-book, hasil laporan yang telah ada, hasil publikasi dari lembaga-lembaga nasional, dan lain sebagainya yang memiliki relevansi dan permasalahan terkait kapitalisasi pendidikan vokasi. Selanjutnya ada metode pengumpulan data. Menurut Sugiono pada tahun 2018, pengumpulan data dapat menggunakan beberapa metode, yaitu observasi, wawancara, dokumentasi, dan triangulasi, di mana pembedanya adalah instrumen yang digunakan. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data digunakan adalah metode dokumentasi. Data yang diperoleh peneliti itu berasal dari Badan Pusat Statistik atau BPS, Google Scholarship, lokasi Kemendikbud, kata data, hingga jurnal penelitian lainnya yang memiliki data yang akurat dan otentik. Nah, kemudian saya juga mengakses situs internet atau website yang mana juga merupakan metode pengumpulan data yang digunakan. Selanjutnya adalah metode analisis data. Saya menggunakan metode analisis data Miles and Haberman, yaitu sebuah metode dalam penelitian kualitatif yang dilakukan saat pengumpulan data serta setelah dilakukannya pengumpulan data dalam waktu tertentu menurut Sugiono pada tahun 2018. Nah, terdapat komponen dalam analisis data. Yang pertama itu ada reduksi data, di mana ada merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting yang sesuai dengan topik penelitian, mencari tema dan polanya, dan pada akhirnya memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah untuk melakukan pengumpulan data. Lalu, langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dengan bentuk tabel, grafik, flowchart, piktogram, dan sejenisnya. Nah, melalui penyajian data tersebut, maka data dapat terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan sehingga akan mudah dipahami. Selanjutnya, ada penarikan kesimpulan. Nah, dalam analisis penelitian kualitatif itu merupakan langkah terakhir, yaitu penarikan kesimpulan. Menurut Sugiono, kesimpulan dalam penelitian kualitatif itu dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena seperti telah dikemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan. Lalu bab yang keempat ada hasil dan pembahasan. Ada upaya peningkatan revitalisasi pendidikan vokasi. Nah, teman-teman, di sini saya itu menyanyikan sebuah gambar atau data yang merupakan data dampak revitalisasi SMK pada tahun 2018. Yang mana ini tuh bersumber dari Badan Pusat Statistik. Nah, menurut Impres nomor 9 tahun 2016 tentang revitalisasi SMK sebagai upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia, terjadi peningkatan positif dalam pelaksanaan revitalisasi sekolah menengah kejuruan karena banyaknya pihak yang berpartisipasi. Angka kerja lulusan SMK pada tahun 2018 sudah meningkat
dan angka tingkat pengangguran terbuka itu lulusan SMK semakin menurun. Nah, berdasarkan Sakernas pada tahun 2018, tingkat pengangguran terbuka lulusan SMK pada tahun 2016, tepatnya pada bulan Februari, itu terdapat sebesar 9,84% dan 12,37 juta lulusan SMK yang bekerja. Sedangkan 9,27% penurunan pengangguran terbuka lulusan SMK itu adalah jumlah 13,53 juta yang bekerja terjadi pada tahun 2017. Nah, pada tahun 2018, angka tersebut kembali turun menjadi 8,92% dan jumlah lulusan yang bekerja sebanyak 14,54 juta. Selanjutnya ada kompetensi subjek revitalisasi pendidikan vokasi. Nah, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Kejuruan atau Madrasah Aliyah Kejuruan pada Pasal 3 ayat 3 dan 5 disebutkan bahwa peserta didik itu harus memiliki kompetensi inti dan dasar yang meliputi yang pertama, kompetensi inti dan dasar sikap spiritual, yang kedua kompetensi inti dan dasar sikap sosial, dan yang ketiga adalah kompetensi inti dan dasar pengetahuan, dan yang keempat adalah kompetensi inti dan dasar keterampilan. Nah, sebelumnya dalam data ini tuh dijelaskan bahwa 23% pegawai itu memiliki kompetensi pengetahuan, 22,3% kontribusi pegawai kompetensi dan keterampilan. Jumlah paling tinggi itu terdapat pada kompetensi sikap atau watak pegawai, yaitu sebesar 28,8%. Dan yang terakhir adalah kompetensi dalam mempertahankan kondisi fisik pegawai. Nah, dari berbagai masalah dari presentase yang tadi saya jelaskan, oleh karena itu perlu adanya strategi atau terobosan untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan dalam vokasi. Yang pertama, pegawai baru harus ada pelatihan khusus. Yang kedua, perlu adanya belajar bagaimana belajar atau learning how to learn. Kemudian yang ketiga, perlu meningkatkan kemampuan dasar dalam bekerja. Dan yang keempat, perlu adanya sistem kerjasama yang baik antar pegawai. Dari website vokasi Kemendikbud, pada tahun 2020, pelatihan vokasi dilakukan melalui Balai Latihan Kerja atau BLK dan juga pemagangan terstruktur yang diberikan sertifikasi uji kompetensi. Nah, metode pembelajaran pendidikan vokasi dan kejuruan itu merupakan suatu aspek yang penting dalam menunjang keberhasilan peserta didik menerapkan ilmu. Untuk mengetahui lebih jelas terkait metode pembelajaran akan dijelaskan dalam tabel yang ada di samping. Nah, seperti yang teman-teman lihat, data ini merupakan data metode dalam menerapkan pendidikan dan pelatihan peserta didik. Ini merupakan sumber dari Sumbernya pada tahun 2020, di mana terdapat dua metode. Yang pertama ada metode kelas atau classroom method, yang terdiri dari menerangkan, rapat, program instruksi, studi kasus, role playing, diskusi, dan seminar. Sedangkan untuk metode yang kedua itu ada metode pelatihan art training dalam pekerjaan, dalam ruangan, bermain peran dan demonstrasi, simulasi, dan magang. Berdasarkan pernyataan dari Sulit 2020, maka tidak hanya teori di kelas, tapi juga praktek langsung, yang dimana juga diimplementasikan guna mengetahui kondisi dan situasi industri sebenarnya. Dari mana tadi sudah saya jelaskan dua metode yang tadi disebutkan temukan. Nah, selanjutnya ada program pemerintah. Nah, menurut Kemendikbud pada tahun 2021, program Link and Match itu merupakan sebuah upaya pemerintah untuk meminimalisir pengangguran lulusan kejuruan dan atau vokasi yang mana dibutuhkan oleh dunia industri. Program yang dicanangkan sejak tahun 1989, ini itu selalu dalam proses penyesuaian kebutuhan industri. Nah, ada konsep Link and Match menurut Prihatin pada tahun 2018 dan dimana ini disajikan dalam bentuk tabel ini. Nah, teman-teman udah bisa lihat dimana dari program tersebut Link and Match ini juga mendapatkan output berupa permintaan tenaga kerja atau demand, juga penyediaan tenaga kerja atau supply, juga meningkatkan kualitas, kuantitas, lokasi, dan waktu, di mana permintaan tenaga kerja itu membutuhkan formal, informal, public private, profit non-profit, primary, sekunder, tersier, dan juga quarter.
Sedangkan dalam penyediaan tenaga kerja itu meliputi pendidikan, pelatihan, pengembangan di tempat kerja. Ada evaluasi metode pembelajaran. Nah, dilansir dari suararakyat.net pada tahun 2020, Kamar Dagang dan Industri atau KADI Jatim itu menandatangani MOU bersama PT Telkom Indonesia untuk meluncurkan aplikasi bernama Kata Sakti sebagai upaya optimalisasi program Image. Nah, aplikasi Kata Sakti ini merupakan aplikasi yang menjembatani pertemuan antar alumni sekolah dengan dunia industri. Kerjasama ini merupakan implikasi pihak industri dalam mewujudkan kurikulum vokasi berbasis dual sistem. Selain aplikasi vokasi sebagai bentuk dukungan program revitalisasi vokasi, perusahaan industri juga turut andil dalam memberikan beasiswa dan kesempatan untuk melakukan praktik kerja industri di tempat mereka. Selain itu, dilansir dari dirganusantara.com pada tahun 2021, PT IMT juga menandatangani sebuah MOU program Image sebagai bentuk dukungan perusahaan dengan dunia pendidikan di kota Bina Riau, di mana bentuk dukungannya itu berupa pemberian beasiswa. Selanjutnya, implementasi program dari pemerintah. Nah, berbagai kegiatan telah diimplementasikan sebagai upaya mendukung program Image itu menghasilkan output maupun input yang baik bagi revitalisasi pendidikan vokasi. Nah, akan tetapi, teman-teman, ada beberapa aspek yang mungkin belum diperhatikan oleh pemerintah. Nah, program Image yang memiliki perhatian besar untuk mengikutsertakan perusahaan industri sebagai penunjang pelaksanaan kurikulum kejuruan itu memiliki dampak yang mungkin berdampak pada pendekatan sosial yang dilakukan pada stakeholder. Menurut Prihatin pada tahun 2018, untuk program Image itu tidak memberikan roadmap tenaga kerja industri. Dalam hal ini, pendekatan sosial itu dilokalisir untuk berorientasi pada pendapatan atau investasi industri, yang mana itu juga berkaitan dengan pendekatan sosial yang tadi saya jelaskan. Nah, selain itu, program Image itu memfokuskan pada hubungan sekolah dengan dunia industri. Padahal pada kenyataannya, tidak semua alumni kejuruan atau vokasi itu mendapatkan pekerjaan sesuai dengan jurusan mereka. Nah, menurut Ardan Sirojudin pada tahun 2021, yang merupakan kepala SMK Negeri 1 Kota, pendidikan formal atau kejuruan seharusnya itu juga memberikan pembelaan wirausaha dan kemandirian, bukan hanya dipersiapkan untuk menjadi seorang yang siap kerja. Nah, jadi alumni sekolah kejuruan atau vokasi itu mampu untuk menempatkan diri, bertanggung jawab atas dirinya sendiri, dan mampu berwirausaha sesuai dengan potensi terlepas dari bekerja dalam industri. Dalam hal ini juga seharusnya bagaimana program tersebut juga memperhatikan dari sisi kewirausahaan, bagaimana pemerintah juga mempersiapkan peserta didik tidak hanya memiliki mental sebagai pekerja industri, tapi juga menciptakan sebuah peluang usaha. Nah, dari fakta-fakta yang tadi telah saya sampaikan, maka revitalisasi pendidikan vokasi dan kejuruan itu tidak selalu berjalan mulus. Data empiris tersebut dapat dijadikan sebagai tolak ukur penulis untuk mengidentifikasi permasalahan-masalah dalam upaya revitalisasi pendidikan vokasi dan kejuruan. Nah, di antaranya itu ada pendekatan sosial untuk meningkatkan investasi industri, kesenjangan pengetahuan dan keterampilan dengan sikap dan kondisi fisik peserta didik. Yang ketiga, kurangnya implikasi peserta didik dalam pengembangan ide baru. Yang keempat, tenaga profesional yang kurang berpartisipasi. Yang terakhir, ada pembekalan mental siap kerja, bukan siap mandiri. Selanjutnya, ada rekomendasi atau model program. Banyak negara yang dijadikan sebagai acuan atau cerminan nih dalam implementasi vokasi di negaranya. Salah satunya, negara Jerman itu sebagai contoh dalam pelaksanaan pendidikan vokasi. Hal tersebut karena Jerman itu menjadikan vokasi sebagai fondasi pembangunan ekonomi negara yang memiliki dampak yang besar. Dalam buku yang berjudul ATMI, Merakit Pendidikan Vokasi untuk Bangsa, karya Prihastomo pada tahun 2020, pendidikan vokasi itu diawali dengan terciptanya WILDA, yaitu komunitas klasik berbasis vokasi dan profesi yang muncul pada abad pertengahan. Salah satu programnya adalah Ausbildung. Nah, menurut Undang-Undang di Jerman, Ausbildung itu merupakan program pelatihan keterampilan sekolah sambil bekerja yang dapat ditempuh selama 3 tahun. Nah, menurut Leitner, pada tahun 2016, tenaga pendidikan kejuruan di Jerman itu dituntut untuk dapat memiliki keterampilan atau kemampuan konsep pedagogi kejuruan
atau Berufspädagogik. Nah, di Jerman, pedagogik itu merupakan konsep pendidikan yang tidak hanya materi dalam kelas, tapi juga diimplementasikan pada dunia industri secara nyata. Nah, peserta didik yang telah menyelesaikan program pendidikan vokasi Ausbildung nantinya itu akan mendapatkan sertifikasi dan gelar yang biasanya disebut dengan Fachkraft atau tenaga kerja yang dapat dijadikan sebagai acuan untuk perusahaan di seluruh dunia. Terima kasih. Sekian presentasi saya mengenai dengan revitalisasi vokasi di Indonesia. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.